Kalau saya katakan bahwa media sosial itu sebenarnya hampir sama berbahayanya dengan narkoba, tapi sifatnya kalau media sosial, gadget dan sebagainya itu namanya saya sebut dengan narkolema. Ketika otak lelah, Mhm. tubuh akan nyerah. Nah, ketika tubuh nyerah, maka ya silahkan scroll terus, maka tubuh akan protes kan gitu ya. Jadi intinya adalah bagaimana, otak itu tidak lelah dan tubuh tidak nyerah. Tujuannya Iya ada iya iya, memulihkan mengaktifkan sel yang pemulihan tubuh pemulihan tadi, tubuh ya. tapi justru kita tidak. Artinya kita sia-siakan itu. Nah, dampaknya yang terberat adalah ketika nanti, sel kanker tadi aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, selamat datang di podcast Ngobrol Pintar. Tempat kita ngobrol santai seputar dunia literasi dan cerita-cerita menarik yang akan menambah wawasan kamu. Di sini kita akan bahas hal-hal yang edukatif, inspiratif, tapi tetap ringan, relate, dan asik nih buat didengerin. Di segmen diseminasi disertasi dokter hari ini kita bakal bahas tentang burnout, gadget, dan imunitas tubuh di era digital. Bersama pakarnya langsung yaitu Ibu Dr. Triniswati Utami, MKes. Beliau merupakan alumni dari Universitas Airlangga, bidang keilmuan keselamatan, kesehatan kerja ergonomi, psikoneuroimunologi. Nah, langsung saja kita bincang bersama Ibu Tri. Halo Ibu, Halo, selamat datang di podcast kita hari ini Ibu. ya terima kasih atas undangannya. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Bu, ini kan kita membahas tentang gadget. Nah, di zaman yang sekarang ini pastinya sangat dekat sekali nih dengan gadget-gadget yang kita mainkan sekarang. Nah, tapi sebelum pembahasan ke situ, bisa nggak Ibu menceritakan tentang disertasi Ibu? Nah, ini disertasi Ibu ini judulnya Peran Pelatihan Spiritual Zikir Terhadap Respon Imunitas di Stres Psikoneuroimunologi ya, Bu? Iya Nah, bisa benar. Ibu ceritakan sedikit tentang disertasi Ibu nih? Ya terima kasih sebelumnya untuk undangannya. Jadi, riset saya ini terkait dengan pekerja sektor formal, Mhm. di mana ini kajiannya dilakukan pada perawat yang ada di Kota Medan. Bahwa kita melihat bahwa kondisi tekanan kerja yang luar biasa dengan jumlah tenaga perawat yang tidak sesuai. Kemudian, kita melihat bahwa kondisinya ini berdampak pada masalah kesehatan termasuk, gangguan tidur dan munculnya indikasi-indikasi gejala penyakit yang mengarah pada gejala non-communicable disease, Mhm. gitu. Jadi non-communicable disease ini adalah penyakit yang, sifatnya gangguan metabolik. Nah, disertasi saya ini terkait dengan imunitas tubuh, di mana karena tekanan kerja yang luar biasa berat, itu berdampak pada kesehatan mereka yang secara fisik. Jadi begini, kalau kita berbicara masalah, fisik, itu sebenarnya dimulai dari kesehatan, mental, gitu. Jadi ketika seseorang, punya tekanan kerja yang luar biasa berat, maka, tubuh itu akan memberikan respon biologis, yaitu dalam bentuk, informasi bahwa, ada ancaman nih dalam tubuh, sehingga tubuh akan mengeluarkan hormon yang disebut kortisol dan adrenalin, gitu. Kalau kita mengenal bahwa kortisol ini adalah hormon stres, gitu, itu sudah sangat, terkenal, gitu. Jadi ketika kortisol dan adrenalin ini diproduksi oleh tubuh, sebenarnya tubuh itu dalam bentuk posisi siaga. Intinya adalah bahwa tugas yang ada pada hari ini, ancaman yang ada pada hari ini sebenarnya harus diselesaikan gitu. Tetapi pada kondisi yang terjadi terus-menerus karena itu adalah pekerja yang setiap hari menerima, jumlah pasien yang banyak, overload, kemudian tekanan kerja yang luar biasa berat, sehingga itu kondisinya berdampak pada stres kronis gitu. Nah, pada kondisi stres kronis ini berdampak pada, gangguan istirahat tidur, kualitas tidur, kemudian berdampak pada menurunnya daya tahan tubuh. Jadi, kalau dalam tubuh kita ini kita ada 2 sel, sel yang normal dan sel yang abnormal. Sel yang normal ini akan berfisiologi untuk memulihkan tubuh, sedangkan sel yang abnormal ini, ketika dia mendapat ancaman, dia justru akan lebih aktif. Inilah yang disebut menjadi sel kanker. Nah, jadi disebut dengan silent killer sebenarnya. Dia Mmm. akan diam-diam semakin berkembang semakin berkembang. Jadi sebenarnya, bagaimana, sel,
abnormal ini tidak berkembang lebih cepat. Nah, itu kemudian saya mencoba ini karena kita belajar di dalam waktu saya kuliah dulu belajar tentang psikoneuroimunologi dan saya mengambil 1 semester di Fakultas Kedokteran belajar tentang ini. Jadi ternyata kendalinya ada di pusat pikiran gitu. Jadi izin saya jelaskan terlebih dahulu Boleh boleh, Bu. Silakan, Bu. psikoneuroimunologi Iya iya. itu. Jadi psikoneuroimunologi itu adalah sebenarnya ilmu yang terintegrasi antara bagaimana kesehatan mental itu berdampak pada sistem saraf ya. Jadi sistem saraf dan imunitas tubuh. Jadi yang namanya pikiran, kemudian sistem saraf, neuron, kemudian imunitas itu tidak bekerja sendiri-sendiri. Mereka sebagai sebuah satu sistem yang saling berkaitan gitu. Jadi ketika kondisi tubuh dalam kondisi ancaman yang luar biasa, maka imunitas tubuh melemah. Itulah tadi yang terjadi pada kondisi yang kita lihat di sana. Nah, karena responden saya itu adalah perawat yang ada di rumah sakit X yang Islami gitu ya, maka kita mencoba mengaktifkan atau mengaktifkan sel yang normal ini dalam kondisi tenang, kemudian akan meningkatkan imunitas. Jadi kita memberikan intervensi berupa zikir yang kita lakukan selama 1 bulan gitu ya. Memang terlepas dari ini ada beberapa kasus yang responden kita itu mengeluhkan luar biasa sakit pada bagian leher ya, leher dan tungku. Kenapa? Nah, itu sebenarnya ternyata dari pengakuan beliau, beliau sebelumnya sudah pernah didiagnosa oleh dokter mengalami pembesaran kelenjar. Kalau kita katakan pembesaran kelenjar itu bagian dari apa namanya ya, respon imunitas yang melemah gitu. Nah, jadi hasil dari disertasi ini ternyata peran pikiran dengan saraf itu saling terkoordinasi sangat kuat gitu. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya Ya sampaikan, Allah, Mbak. luar biasa, Bu. Ini, Bu, yang tadi Ibu bahas keterkaitan zikir dengan kesehatan. Nah, Iya, itu dari bagaimana itu oke. soalnya? Sebenarnya gini, psikoneuroimunologi ini sebenarnya juga bukan pernah sudah terbukti secara ilmiah dalam psikoneuroimunologi modern gitu ya, di mana praktek-praktek spiritual ini sudah banyak dilakukan. Bahkan tidak hanya pada satu kalangan kelompok Islam tertentu gitu ya. Contoh Danar Johar itu sudah menerapkan eee, model meditasi. Hmm. Kemudian menggunakan kata-kata yang sifatnya itu memotivasi diri sendiri. Misalnya, "Aku berhasil, aku sukses." Itu meditasi, kemudian yoga, kemudian dan itu diimplementasikan kepada mereka-mereka yang mengalami kondisi mental yang buruk. Dan Hmm. ini memberikan efek yang positif, termasuk juga ketika seseorang akan menjalani terapi pengobatan, misalnya operasi dan sebagainya, Iya iya, Bu. itu sebenarnya itu diberikan spiritual dukungan support dari keluarga yang sifatnya akan menenangkan proses operasinya akan berjalan lebih baik dibandingkan mereka yang dalam kondisi cemas. Bahkan yang namanya anestesi itu bisa bertolak belakang ketika orang tersebut dalam kondisi cemas gitu. Jadi psikoneuroimunologi modern itu sebenarnya sudah diterapkan gitu. Nah, alangkah baiknya ketika di posisi kita sebagai muslim itu bisa mengimplementasikannya dalam bentuk zikir dan itu akan memberi makna pada ketenangan pada jiwa. Kalau jiwa sudah tenang, otomatis sel akan berjalan secara normal dan fisiologis gitu. Insya Allah luar biasa, Bu. Ini kan membahas tentang itu tadi ya kan, Bu, disertasi Ibu tadi ya, Mhm. tentang zikir. Nah itu berarti memang luar biasa sekali ya, Bu, zikir mempengaruhi kesehatan Respon tubuh, kita, iya respon benar. mempengaruhi hormon Heeh, yang kortisol, iya, kortisol, iya ya, heeh, untuk tubuh kita. iya. Masya Allah luar biasa sekali, Bu. Eee, Bu, berbicara tentang hormon stres itu tadi, Iya, nah kortisol ya. ya, jadi ketika hormon stres kortisol diproduksi, nah itu sebenarnya apa fungsi kortisol dalam tubuh? Apa hanya untuk isyarat stres atau ada yang lainnya, Bu? Silahkan, Bu. Oh ya.
Jadi begini, kalau bidang keilmuan saya kan selain psikoneuroimunologi keselamatan kesehatan kerja juga Mhm. ergonomi gitu ya. Ergonomi ya, Jadi, Bu? ergonomi itu sebenarnya asal katanya kan dari Itali, ergon kerja, Mhm. nomos aturan atau hukum gitu. Tetapi ergonomi yang dimaksud di sini tidak terkait dengan aturan undang-undang, standar operasi kerja, bukan, tetapi aturan fisiologis tubuh bekerja. Jadi, di dalam bidang kesehatan masyarakat itu ada yang disebut dengan, fisiologis, Mhm. itu bagaimana fungsi tubuh berjalan dengan baik, secara normal. Ada yang disebut dengan patologis, di mana itu bertentangan dengan respon, eee fisiologis tubuh, gitu. Mhm. Jadi kalau kita berbicara ergonomis adalah, bagaimana fungsi tubuh itu bekerja dengan baik sesuai dengan, anugerah dari Yang Maha Kuasa. Jadi gini, kalaupun kita dalam kondisi diam, dalam kondisi tidur, sebenarnya hormon fisiologis tubuh dalam kita itu bekerja, Oh, tetap tanpa kita berjalan ya, Bu? perintah, iya, tanpa kita perintah, gitu. Jadi, Allah menganugerahkan segala sesuatu dalam tubuh kita itu pasti ada, manfaatnya. Mhm. Walaupun kita selalu memandangnya dari segi positif dan negatif gitu, contoh kortisol gitu. Iya. Kortisol tidak hanya diproduksi ketika seseorang dalam keadaan stres. Dalam kondisi normal Mhm. gitu ya, fisiologis tubuh itu kortisol itu akan mengalami siklusnya. Jadi gini, di dalam tubuh kita itu ada namanya ritme sirkadian, ritme jam kerja tubuh manusia. Iya. Dimulai dari kapan? Dimulai dari jam 8, kortisol itu akan mulai naik, bergerak naik. Naik, itu tujuannya apa? Jadi fungsi kortisol itu agar seseorang itu waspada. Waspada, yang pertama waspada, artinya apa? Kamu siap nih untuk kerja, gitu. Mhm. Fungsi kortisol yang kedua adalah apa? Dia menghasilkan atau memproduksi, melepaskan, gula darah, metabolisme kita sebut, fungsinya adalah metabolisme gula darah, kemudian protein dan lemak. Gitu. Mhm. Jadi ketika seseorang dalam kondisi, awakeness ya, sadar sepenuhnya gitu ya, maka, eee, tubuh akan mengeluarkan kortisol akan mengeluarkan gula yang tujuannya adalah menghasilkan energi untuk beraktivitas. Mhm. Oke. Nah, itu di satu sisi. Nah, kemudian dia akan naik-naik di jam 12 itu puncaknya. Makanya ketika di jam 12 itu biasanya orang ya emosi meningkat, Udah kayak marah, stres-stres sebel, gitu ya, Bu? iya, jadi udah nggak fokus karena sudah pada titik puncaknya yang sudah, muncul kortisol itu tinggi, Iya, iya. gitu. Dia akan menurun ketika di jam 5 sore. Nah, itu Oh, mulai ketika mulai tenang. kelelahan gitu ya, Bu? Iya, dia mulai Mulai tenang, mulai kelelahan. tenang, itu siklus yang normalnya ya. Iya. Nah, makin malam bertambah malam di waktu palung, waktu yang titik terendah, Mhm. itu di jam 4 pagi. Makanya kalau Islam menganjurkan itu untuk, melaksanakan sholat, tahajud. Tahajud, iya, Karena Bu, ya. disitulah benar-benar, frekuensi kita itu dalam kondisi tenang setenang-tenangnya, kortisol itu stabil. Nah, begitulah siklusnya, nanti jam 8 naik lagi dan seterusnya. Nah, bedanya ketika, dikaitkan dengan, tadi metabolisme ya, ketika dia mengeluarkan jadi dia metabolisme, karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi ketika dia metabolisme itu tujuannya untuk mempersiapkan kita melakukan aktivitas. Tapi bedanya ketika seseorang, tidak tidur, harusnya di malam itu kita memang tidur. Kenapa? Sel itu akan ketika kortisol turun, stabil, maka sel itu akan melakukan proses pemulihan. Yang Iya. tujuannya apa? Memperbaiki imunitas yang tadi sudah capek nih dipakai untuk beraktivitas, gitu. Berarti kalau misalnya ini banyak nih mahasiswa yang anak-anak muda yang zaman Mhm, sekarang ini suka kali nih, Bu, begadang-begadang, sering main gadget, scroll sosial media yang mhm, kadang ya kalau ibaratnya di kita kayak apa ya, yang ada yang kurang bermanfaat, ada yang main game iya, sampai subuh, mhm, nonton mhm, drakor nih kadang anak-anak mhm. muda sekarang nih, Bu. Nah, itu bisa apa, sistem di dalam tubuh kita itu bekerja 2 kali lipat gitu ya, Bu? Iya, jadi gini, seperti tadi yang sudah kita bahas bahwa ketika kortisol itu berada pada posisi palung, itu sebenarnya tubuh diminta untuk beristirahat atau tidur gitu ya. Tapi pada kenyataannya kita balik nih, justru di saat itu orang terjaga begadang. Jadi ya Iya, iya, begadang ya, otomatis, kortisol akan terus memproduksi, karbohidrat ya, gula tadi, otomatis resikonya kepada mereka adalah, obesitas, kemudian meningkatnya, katakanlah lemak gitu ya, lemak, kemudian, kolesterol. Nah, kondisi ini sebenarnya akan merusak sistem pertahanan tubuh. Kenapa? Ketika
kita dalam kondisi tidur, sel itu meregenerasi, memulihkan tubuh. Tujuannya ada daya tahan tubuh kita itu kuat. Makanya ketika orang sakit, flu dan sebagainya, istirahat dulu tidur. Tujuannya Iya ada iya iya. memulihkan, mengaktifkan sel yang pemulihan tubuh Pemulihan tadi. tubuh Tapi ya. justru kita tidak. Artinya kita sia-siakan itu. Nah, dampaknya yang terberat adalah ketika nanti sel kanker tadi aktif. Itu yang kita khawatirkan. Jadi ketika seseorang dalam kondisi tidak tidur cukup, kemudian sel kanker itu akan aktif. Nah, resikonya lebih berat lagi. Nah, jadi gini, di satu sisi kita melihat bahwa orang yang begadang malam itu bukan berarti produktif gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya itu dia sudah melawan kodrat untuk meregenerasi tubuh untuk waktu pemulihan. Dalam Al-Quran juga sudah disebutkan kan, dan Iya Bu, iya benar. kami persediakan malam untukmu untuk beristirahat Istirahat, kan iya gitu Bu, ya. ya. Tapi kenyataannya kita lawan kodrat itu Iya. gitu. Nah itu mungkin Mbak. Nah, kalau ini Bu berbicara tentang waktu tidur nih, kira-kira Mhm. di jam tidur berapa nih yang Oke. untuk supaya istirahatnya cukup gitu, dari jam berapa Oke, sampai jam berapa ini Bu? baik. Menarik pertanyaannya ya Mbak. Jadi sebenarnya kualitas tidur Mhm, itu tidak ditentukan oleh durasi. mmm, Seberapa panjang pun kita tidur, kalau kita bangun tidurnya itu lelah, gitu ya. Kita iya, lelah, capek-capek, bahkan nggak semangat, itu sebenarnya bukan proses regenerasi dalam tubuh, gitu. Artinya, eee, bisa saja tidurnya itu 4 jam, mhm. tapi dia berkualitas, benar-benar berkualitas. Bangun itu seger, siap untuk memulai aktivitas. Kenapa bisa gitu Bu? Ya ini sebenarnya pengalaman saya Oh juga. iya, Jadi ketika saya kuliah waktu di Unair dulu, itu saya tidur hanya 2 jam, Mbak, hanya 2 jam. Karena di sana kan kalau sholat tahajudnya itu di jam 2, beda dengan iya, kita di Medan ya. mmm, Itu saya tidur itu di jam 12, jam 2 sudah bangun dan tidak tidur lagi karena jam 6 harus sudah masuk kampus. Di sana itu jam 6 itu sudah memulai aktivitas di kampus. Beda dengan kita di sini mungkin jam setengah 8 ya atau jam iya 7 Bu, iya gitu. iya, Eee Jadi gini, kedalaman tidur atau quality ya, kualitas tidur itu ditentukan oleh kedalamannya gitu ya. Jadi, kenapa bisa seseorang benar-benar 2 jam tapi tidurnya tetap berkualitas gitu ya, itu sebenarnya karena dia telah melepaskan semua aktivitas yang dia lakukan dari siang hari. Kita kan enggak, Mbak, kita lama tidur tapi apa, kita handphone di samping kita gitu ya. iya, Bahkan kita kadang-kadang sebelum tidur kita sudah kita ngelihat handphone dulu, betul-betul lihat handphone, bahkan pada kenyataannya itu di samping kita gitu. iya, Nah jadi, gelombang elektromagnetik yang dikeluarkan oleh handphone itu membuat otak kita, saraf kita itu tidak benar-benar istirahat. Dia tetap siaga, mode mode on. Nah, itu yang tidak baik untuk kesehatan. Kenapa? Kalau otak saraf kita itu dalam mode on, otomatis sel tadi terhambat dong untuk pemulihannya. Karena bener intinya bener, adalah bagaimana otak kita istirahat, mhm, kita benar-benar bisa tidur gitu ya, tidur sehingga sel itu berfungsi untuk meningkatkan imunitas. Jadi kalau imunitasnya sudah baik, otomatis bangun sudah segar. Nah, masalahnya otak ini nggak benar-benar istirahat gara-gara handphone yang di samping kita gitu. Nah, mmm. itu sebenarnya kuncinya. Berarti kita kalau misalnya mau tidur nih bener-bener istirahat Mhm, sepenuhnya, mhm. itu kita harus jauhkan dulu gadget kita ya, Bu? Iya benar. Biar tidurnya lebih rileks. Nah, Heeh, Ibu tadi bilang Ibu bisa tidur 2 jam dan itu merasa rileks, tenang. heeh, Nah, benar. kalau saya pernah nih, Bu, saya kan hari-hari memang HP-nya dijauhkan gitu kan, buat Mhm, dijauhkan dari saya, kalau mhm, bisa paling jauh gitu kan, Bu. mhm. Tapi tidur yang 5 jam aja kayaknya kurang ini, Bu. Biasanya kalau saya tuh tidur tidur yang pas kali tuh, Bu, Mhm, biasanya sampai 6 sampai 8 jam baru kayaknya lebih lega, lebih bangun pagi tuh lebih rileks, lebih tenang. Nah, kalau mhm. tidur 5 jam aja kayaknya masih ngantuk, Ibu, berat Eee, kali rasanya badannya. oke. Jadi sebenarnya tubuh Mhm, itu juga mengikuti aturan main kebiasaan, mmm, gitu ya. Kalau kita membiasakan diri, tidur dalam durasi yang lama dan itu nyaman, gitu ya, tubuh akan mengikuti siklus itu, gitu. Demikian juga ketika orang yang sudah membiasakan diri tidur 4 jam, gitu ya, itu benar-benar cukup, dia akan biasa terbangun ya di jam 4 pagi dia akan terbangun otomatis gitu. Sepertinya tubuh kita itu sudah mengikuti siklus yang sudah kita tetapkan gitu. Nah, eee, terkait tadi dengan tubuh 5 jam, iya tidur 5 iya, jam makanya saya kurang gitu kok heran ya. gitu, Ibu bisa tidur 2 jam tapi badannya seger, saya juga pengen kayak gitu, Bu.
Jadi gini tuh Mbak, kita ini ya, sebenarnya ada satu lagi yang disebut dengan, namanya dopamin di dalam otak kita gitu ya. Dopamin ini adalah zat kimia yang bersifat kesenangan sementara. Mmm, Jadi kesenangan sementara ini ketika kita mengikuti alur apa yang ini nyaman, "Ah, aku lagi deh," gitu. Itu akan membuat kita menjadi terus-menerus melakukan aktivitas yang sama. Sama dengan, remaja saat ini, bahwa ketika kita hobi dengan melihat media sosial, itu kan kesenangan sifatnya sementara dan ada rasa penasaran. Kita iya tidak akan berhenti di titik itu, lagi dan lagi. iya Nah, mungkin game online salah iya, satunya gitu ya, kemudian media sosial, kemudian, drama dan sebagainya gitu ya. kayak Itu akan kecanduan gitu ya, iya, Bu? itu akan mengaktifkan dopamin. Iya, Dopamin ini akan membanjiri otak. Jadi kalau dia sudah membanjiri otak, mhm itu dampaknya rasionalis kita yang harusnya menjadi sesuatu yang, kewajiban, mhm, itu tersingkirkan sementara, gitu. Nah, kenapa? Karena kita mengikuti prinsip kesenangan tadi, prinsip kesenangan sementara tadi. Nah, kalau saya katakan bahwa media sosial itu sebenarnya hampir sama berbahayanya dengan narkoba, tapi sifatnya kalau media sosial, gadget dan sebagainya itu namanya saya sebut dengan narkolema. narkolemam. Narkolema, ya, narkotika lewat mata, gitu. Oh iya, di mata Iya. karena Jadi ngelihat ya, Bu? iya, senang, asik asik, lagi dan lagi, sehingga kita, Iya manajemen waktu itu tidak ada lagi gitu, lupa waktu gitu. iya Dan itu mengakibatkan kita terjaga terus kan, karena apa? Kita, iya. standby gitu, terjaga terus, otomatis tadi sel, tubuh untuk pemulihan itu tidak bekerja. Nah, mudah Mmm, sakitlah seseorang di itu, situ yang gitu. orang banyak sering kelelahan, Iya, kayak heeh, capek, padahal nggak iya. Iya, ngapa-ngapain. benar. Misalnya apalagi misalnya ini waktu lagi libur-libur kuliah, Iya, lagi libur benar. kerja, tapi nggak ngapa-ngapain, cuma megang gadget aja, tapi badan merasa kayak capek, Capek, lelah heeh, gitu. Oh itu benar. dipengaruhi oleh hormon itu tadi ya, Bu? Iya, benar. Ya masuk bagus sekali Ibu. Ibu, ini, menurut Ibu, bagaimana ini penggunaan gadget, Mhm. untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan nih, Bu? Supaya bisa digunakan dengan baik tanpa kayak scroll, yang nggak jelas tadi Iya, gitu, Bu. berlebihan Ya ya, ya iya, berlebihan gitu, Bu. benar benar. Memang, kalau saya sih ada beberapa tips yang bisa diterapkan untuk anak muda sekarang. Memang kita juga tidak bisa terlepas dari, teknologi dan media sosial karena kita butuh informasi gitu ya. Iya. Informasi itu, kadang kala memang, justru membuat kita itu memberikan, jalan atau solusi gitu ya. Jadi ada beberapa tips. Yang pertama, kualitas tidur. Jadi sekalipun kita hobi menggunakan media sosial gitu ya, tetap harus dijaga kualitas tidurnya. Tetap, usahakan waktu tidurnya itu, maksimal ya kalau bisa batasannya saya bilang sih di jam 11 ya. Jam Tapi anak 11. sekarang kan tidak mau, batas sedikit lagi sampai jam 12, oke jam 12 gitu ya. Tapi tetap harus di jam 4:30 itu harus sudah, bangun. Nah, Bangun. jadi kalau memang tidak cukup waktu 4,5 jam untuk tidur bagi dia, maka dia harus mundur lagi ke jam 11. Jadi Mmm, harus kualitas tidurnya gitu. Ketika untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik, salah satunya adalah apa? Jauhkan dulu gadgetnya, matikan bila perlu. Karena apa? Ketika kita bangun yang kita lihat apa? Notifikasi. iya, gadget yang Ib pertama. heeh, mungkin kita akan mulai melatih bahwa ketika bangun tidur, jangan dulu lihat handphone. Cuci Mmm, muka dulu ke kamar mandi atau ambil wudhu dulu dan sebagainya, itu satu. Jadi, memang itu mungkin agak berat ya, Mbak, karena, membiasakan sesuatu yang awal itu, sesuatu yang baik itu memang agak, tantangan ya, yang pertama itu. iya iya. Yang kedua adalah, ada jeda antara ketika kita menggunakan media sosial. Misal nih, ini kan libur nih, pagi mahasiswa nggak ngapa-ngapain, misalnya mengerjakan pekerjaan rumah di jam 8 udah selesai nih. Oke, jam 8 ke jam 10, itu sudah 2 jam dia menggunakan gadget, dia harus ada jeda, ada jeda. Ingat bahwa di dalam, gadget, laptop dan sebagainya itu ada gelombang elektromagnetik yang itu memberikan radiasi pada, tubuh Tubuh kita. kita. Iya. Jadi, intinya ada 2, 20, 20. Oh, penerapannya 20-20. 2, 20, Oh 20, 2 20. 20 Apa itu? 2 jam setelah melihat, laptop, handphone, gadget, itu sebaiknya dia istirahat dulu. Kemudian Oh, jauhkan pandangan dari, sosial media sosial media apa sosial. tadi, gadget Gadget tadi, ya, gadget. sejauh, eee, selama 20 detik,
20 detik. dan sejauh 20 kaki. 20 kaki itu kalau Wah, kalau ada orang zaman jaraknya dulu ini nih. kaki ya, jadi Iya. sekitar 6 meter. Jadi 2 Oh. jam setelah melihat laptop, kita harus mengalihkan pandangan kita selama 20 detik sejauh 6 meter, gitu. Mmm. Itu ada jeda. Kemudian yang ketiga harus beraktivitas. Beraktivitas. Iya, kenapa? Aktivitas ini akan mengaktifkan, saraf, kemudian hormon juga. Jadi, hormon, eee, katakanlah hormon kesenangan gitu ya, yang oksitosin salah satunya itu akan memberikan refleks kita itu tenang, bahagia, dan senang gitu. Walaupun mungkin sekedar jalan pagi atau melihat taman di halaman belakang, lihat hewan peliharaan dan sebagainya. Itu ada aktivitas fisik yang kita Iya iya lakukan. iya. Karena, tadi ketika kita sudah, eee, melakukan aktivitas yang berlebihan tadi, hormon tadi itu akan menghasilkan, karbohidrat. Di Mmm. satu sisi, karbo itu akan menumpuk menjadi, masalah penyakit, resiko, obesitas dan sebagainya ya, non communicable disease gitu, diabetes dan sebagainya. Jadi kalau dia melakukan aktivitas fisik, energinya itu tersalurkan gitu. Itulah perilaku yang disebut dengan bahasa kesehatannya adalah sedentary life. Eee, Perilaku malas bergerak, ya mau makan tinggal panggil panggil Gojek gitu ya, Iya, tanpa perlu harus berjalan gitu ya, zaman eee, sekarang cepet ya, Bu, iya itu dia kalau nggak perlu sedentary life, ribet-ribet gitu iya. ya, Bu? Nah jadi harus aktif. Yang selanjutnya adalah dia harus tetap, mempunyai hubungan sosial yang baik gitu. Dengan Mmm. siapa? Bisa dengan teman Teman, sebaya, keluarga, bila perlu dengan keluarga, ya iya, bila perlu ibu atau ayah yang iya, orang atau terdekat rekan gitu, kerja bisa iya. juga gitu. Karena kadang kala gini, tekanan, dari kampus, tekanan dari, tempat Tempat kerja kerja gitu gitu. ya, itu membuat dia itu sebenarnya ingin cari solusi, tapi tidak tidak dia temukan. Akhirnya apa, dia dengan melihat media sosial. Justru media sosial justru menambah kecemasan pada dirinya. Iya, malah makin Nah, capek tubuhnya. iya, benar. Nah, kadang-kala remaja ini tidak butuh untuk diberikan solusi sebenarnya sih, mereka hanya butuh didengarkan. Jadi kadang-kala kita sebagai ibu ya, sebagai ibu hanya cukup mendengarkan keluhan, "Oh begitu ya? Oh iya ya." Nah, itu sudah membuat pikirannya itu, plong gitu ya, kalau kita gunakan istilahnya gitu. Jadi sehingga itu menenangkan si anak atau mahasiswa sehingga otomatis, level kortisol tadi dalam kondisi stabil gitu. Kita sebenarnya kan adalah menekan kortisol itu tidak berlebihan gitu. Kayak Masya Allah luar biasa sekali, Bu. Ini, Bu, pertanyaan terakhir ini, Bu. Iya. Tips mencegah burnout bagi mahasiswa dan pekerja apa ini kira-kira menurut Ibu nih? Mencegah burnout ya. Jadi Iya. memang kalau burnout itu kan beda dengan kelelahan biasa ya. Iya, Kalau Bu, kelelahan biasa itu masih ada solusi untuk menyelesaikannya. Kalau burnout iya, itu lelah secara fisik, mental, mental juga, emosional iya, yang Bu. dia tidak bisa lagi punya, jalan untuk menyelesaikannya. Mhm. Katakanlah, "Ah sudahlah aku nggak berdaya ini. Ah sudahlah, eee, aku tidak punya energi." Nah itu sudah ciri-ciri sebenarnya ya. Iya iya, Bu. Jadi, kita khawatirkan kan biasanya mereka melukai orang lain atau melukai diri sendiri gitu ya. Jadi ciri-ciri, untuk mencegah supaya tidak burnout ini tadi batasi paparan media sosial. Karena media sosial itu sebenarnya di satu sisi untuk membuat kita itu cemas gitu ya, membuat kita cemas, sehingga tubuh kita itu nggak benar-benar istirahat dalam posisi on terus gitu ya. Kemudian manajemen waktu yang baik, kemudian bina hubungan sosial dengan, teman yang baik. Kita lihat nih, kumpul sama dengan Mhm. teman yang dilihat masing-masing lihat HP, bukan justru Iya, bercerita, kan iya. gitu ya. Nah itu yang, kita lihat, kondisinya sekarang. Jadi saya punya, apa namanya, saya punya, statement ya, Mhm, bahwa, ketika otak lelah, mhm. tubuh akan nyerah. Nah, ketika tubuh nyerah, maka ya silahkan scroll terus, maka tubuh akan protes, kan gitu ya. Jadi intinya adalah bagaimana, otak itu tidak lelah dan tubuh tidak nyerah, gitu. Masya Allah luar biasa sekali, Bu. Makasih, Bu, untuk, Mhm, sharing-sharing-nya kita iya, hari ini. Nah, jadi sobat literasi, nah kita sudah menemukan nih tips-tips, untuk diri kita agar tetap, menjaga kesehatan. Kita harus menjauhkan gadget dari diri kita. Kalau misalnya zaman sekarang nih penggunaan gadget ini pasti sangat penting nih untuk, mahasiswa kita untuk kuliah, kerja, tapi harus dibatasi dengan penggunaan yang secukupnya. Jadi nggak boleh berlebihan nih. Nah, untuk teman-teman nih yang kadang mahasiswa anak muda sekarang yang suka main game sampai larut malam, sampai ada yang kadang nonton drakor sampai subuh, itu mulai harus dikurangi ya teman-teman, supaya kesehatan
kesehatan kita makin tetap terjaga dan tubuh kita bisa tetap segar nanti ketika bangun tidur. Jadi waktu tidur kita bisa tetap cukup, tidak kelelahan juga. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Saya Habibah Nur Maulida pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode kita selanjutnya. Jangan lupa nonton terus podcast-podcast kita di episode-episode berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe ke teman-teman kamu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.